sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aditya Herpavi. Untuk pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak ya. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di sini ada Ibu Tengku Cici Hazariah. Betul ya Ibu? Betul. Betul sekali. Apa kabar Ibu Cici? Alhamdulillah sehat. Wah, Ibu sepertinya bersemangat sekali ya. Nah, Ibu Cici sudah hadir di sini untuk sharing tentang pengalaman atau riwayat kesehatannya Ibu ya. Nah, kalau dulu mungkin Ibu punya keluhan-keluhan, sekarang setelah menggunakan teknologi laser, keluhan itu perlahan sudah mulai hilang. Nah, sebelumnya tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan ya, cuplikan potret kehidupan orang di masa kini. Menurut Ibu Cici itu relate nggak dengan kehidupan Ibu? Kalau saya sih nggak setuju ya. Kalau saya lebih senang mementingkan kesehatan. Karena yang selama ini juga saya rasakan, saya lebih mementingkan kesehatan daripada hidup yang hura-hura atau yang berkelebihan. Luar biasa, baik sekali Ibu ini. Tapi saya juga mau kenalin praktisi kesehatan yang sudah hadir sama kita kali ini nih Bu ya. Iya. Ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Baik, salam sehat, Ya. salam sehat. Dan pemirsa, sehat dan jangan lupa bahagia. Penasaran ya, mau kenal lebih dekat lagi sama Ibu Cici? Yuk kita kenalan melalui profil Ibu Cici berikut ini. Tengku Cici Hazaria. Di usianya yang sudah 74 tahun ini, ia merasa bersyukur kesehatannya masih tetap terjaga dengan baik, walaupun sempat banyak masalah. Sejak muda, Cici merupakan orang yang tak pernah pantang makan. Ia juga sering kurang tidur pada malam hari. Hingga usianya menginjak 60-an tahun, semua masalah kesehatan itu mulai muncul. Ada hipertensi, ada asam urat, ada kolesterol. Hipertensi 150, kalau kolesterol 200-an lah. Kalau asam urat 8. Kepala pusing, badan pegel-pegel nggak enak gitulah. Terutama di kaki kalau asam urat, ngilu-ngilu, pegel-pegel gitu sakit. Ia tidak mau di masa tuanya ini harus menderita karena penyakit. Dan untuk itulah, Cici juga mulai rutin menggunakan teknologi laser. Iya, saya pakai teknologi laser. Alhamdulillah saya ketemu alat ini. Akhirnya semua bisa teratasi. Hipertensi saya sampai sekarang
normal, tidak pernah tinggi, paling tinggi 125. Terus kolesterol juga nggak pernah tinggi lagi, asam urat juga enggak, jadi udah normal lah semua gitu. Terasa kesehatan saya tuh di badan tuh memang enak lah, nggak ada gangguan seperti sebelum memakai gitu. Terima kasih pada teknologi laser. Kita mau ngajak bermain dulu, boleh nggak? Oh ya boleh. Bermain benar atau salah? Pertanyaannya, hipertensi meningkatkan risiko katarak. Benar atau salah, Ibu Cici? Kayaknya benar. Udah yakin? Coba kita pastikan jawabannya benar atau salah ya sama praktisi kesehatan kita. Silakan Mas Boyka mungkin. Ya, jadi pemirsa, benar bahwa hipertensi dapat mempercepat terjadinya katarak. Ya, apalagi kalau ya sudah ada minus yang agak tinggi ya. Kenapa? Karena ketika hipertensi itu tekanan darah yang tinggi itu bisa merusak yang namanya pembuluh-pembuluh darah kecil. Akibatnya apa? Akibatnya kalau pembuluh darah kecil itu rusak, yang namanya oksigen itu tidak masuk. Padahal nutrisi dan oksigen itu masuk kepada lensa melalui pembuluh darah kecil. Akibatnya apa? Lensa menjadi cepat rusak dan kelihatannya pelan-pelan dia akan mulai memutih. Yang kedua, pada hipertensi juga dia akan memudahkan terjadinya peradangan. Ya, aterosklerosis atau peradangan, penyumbatan. Akibatnya apa? Sama. Nutrisi oksigen juga tidak masuk. Dan satu lagi, pada hipertensi yang namanya proses terjadinya radikal bebas, oksidasi, ya, oksidasi itu menjadi lebih cepat. Akibatnya juga dia membuat yang namanya lensa menjadi lebih cepat menua, menjadi kekurangan oksigen, menjadi kekurangan nutrisi, terjadilah katarak. Yang kita kadang-kadang sebut sebagai katarak yang lebih dini. Ya, dan tentu saja itu memerlukan pengobatan, ya, terutama biasanya dilakukan operasi. Karena apa? Karena dengan adanya katarak tersebut penglihatan kita kan menjadi lebih buram, ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi apa yang pernyataan dari Bu Cici tadi bahwa itu adalah benar, tepat. Sudah jelas ya jawabannya bahwa hipertensi berisiko meningkatkan katarak adalah benar. Ibu ini memiliki riwayat hipertensi dan asam urat. Itu benar ya Bu ya? Iya. Kapan pertama kali seingat Ibu dapat informasi bahwa Ibu memiliki hipertensi? Dan berapa angkanya? Masih ingat nggak? 150 angkanya. 150? Iya. Itu waktu di usia berapa atau tahun berapa? 2018 ya kalau nggak salah. 2018. Kalau nggak salah. Kita juga sempat tahu kalau Ibu punya riwayat kesehatan atau keluhan terhadap asam urat ya? Iya, asam urat. Kalau yang itu apa keluhan yang Ibu rasakan saat itu? Terutama di kaki. Ya. Sakit-sakit ngilu-ngilu gitu dah. Saya bilang ini kenapa? Akhirnya saya berobat ke dokter, Bu, dicek itu ya semua. Ya, hasilnya? Hasilnya ternyata tinggi waktu itu asam urat berapa, saya. Ibu? 8 lebih apa ya waktu itu, sekitar iya. situ. Oke. Dan Ibu sudah menggunakan teknologi laser. Sudah berapa lama? Saya menggunakan teknologi laser tahun 2022. Apa manfaat yang Ibu paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Terutama hipertensi saya jadi stabil. Oh, Ibu cek lagi rutin berarti ya? Ya, rutin. Terakhir pemeriksaan tensinya berapa, Bu? Setelah menggunakan teknologi laser? 120, 125 paling Dan tinggi. itu stabil ya? Iya. Luar biasa. Kemudian asam uratnya? Asam uratnya juga menurun nanti itu. Terakhir tuh kalau nggak salah 4 ya. Wah, itu sudah normal, Bu. Iya. Udah normal, luar Iya. biasa. Berarti Ibu jaga makan, pola hidup Iya, semua dijaga akhirnya ya? saya takut karena trauma melihat suami yang begitu waktu sampai meninggalnya. Peristiwa apa? Boleh di-share, Ibu? Terhadap Peristiwa almarhum kena suami. pendarahan di otak. Jadi nggak sempat apa-apa gitu. Maaf Ibu, almarhum suami atau Bapak itu apakah memiliki riwayat hipertensi sebelumnya? Ada ya. Cuman dia nggak mau rutin makan obat. Oke. Nah, ini juga pemirsa buat diperhatikan ya bahwa kalau menderita hipertensi memang obatnya itu seumur Ya, hidup. seumur hidup. Dan jangan takut nanti akan mengganggu ginjal. Ya, itu kan mitosnya seperti itu. Karena justru tekanan darah yang turun naik karena obat-obat yang tidak teratur diminum itulah yang akhirnya merusak ginjal. Ini udah betul ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan teknologi laser, kenapa sampai menggunakan teknologi laser?
saya tertariknya kayaknya bisa menstabilkan hipertensi, itu yang terutama. Karena saya takut, karena selama ini kan saya ada hipertensi. Iya. Nah itu yang saya pikir, boleh juga deh dicoba. Informasinya dari mana pertama kali tahu? Apa dari tayangan di televisi? Dari tayangan di televisi juga, saya suka lihat. Terus kebetulan saya punya saudara di Bandung. Iya. Dia udah pakai ini, terus dia bilang, kamu beli ini deh. Apa itu bang? Saya bilang gitu. Ini saya abang sejak pakai ini, alhamdulillah, dia bilang gitu ini. Oh iya juga ya, saya tertarik deh, mau deh, saya bilang gitu. Dapat referensi dari saudara di Bandung. Di Bandung. Kakak itu ya, yang sudah lebih dulu menggunakan teknologi laser. Dia lebih tua dari saya sih memang, bang. Selain tensi yang turun, ya kemudian asam urat yang menjadi normal, apalagi sih Bu yang dirasain Ibu? Jadi badan itu kayaknya ringan, tuh selalu enak aja gitu perasaan tuh. Terus tidur juga enak gitu. Itu bangun tuh kok kayaknya enak ya badan gitu, enteng apa gitu. Sebenarnya gimana sih teknologi laser itu bisa membantu Ibu Cici dan juga yang lainnya? Proses kerjanya ya Mas Boyke proses ya? kerjanya. Nah kita mesti lihat. Seperti ini nih darah Bu Cici ini mungkin lihat, kalau kita ambil perumpamaan ya Bu ya. Darahnya tuh tidak normal dulu. Ya, lengket-lengket, ceritanya kental orang bilang ya. Karena ya proses penuaan itu sendiri. Nah, tetapi ya setelah Bu Cici ini menggunakan teknologi laser, darahnya menjadi lancar kembali. Ya, yang seperti darah yang normal ini. Di mana perlengketan-perlengketannya itu kemudian dengan teknologi laser itu dibantu diuraikan. Namanya adalah gumpalan darahnya itu trombus yang disebut kemudian diuraikan, dilisis menjadi alirannya menjadi darah. Inilah gambar ketika teknologi lasernya dipakai oleh Bu Cici menjadi lancar. Si teknologi laser itu juga membantu melebarkan pembuluh darah yang disebut dengan mekanisme nitric oxide. Oke, jadi pemirsa, pada saat teknologi laser digunakan ini, yaitu di pergelangan tangan kiri. Nah, kenapa harus di pergelangan tangan kiri nih pemirsa? Saya akan menjelaskan. Karena teknologi yang digunakan ini merupakan gabungan antara teknologi barat dan teknologi dari timur. Nah, kalau dari teknologi baratnya, ini dari teknologi lasernya. Tapi kalau teknologi timurnya merupakan ini gabungan dari titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Nah, seperti pemirsa lihat di sini, ada beberapa titik akupuntur seperti PC. PC ini perikardium. Perikardium untuk kesehatan dari sekeliling jantung. Kemudian HT. HT itu untuk heart. Jadi untuk kesehatan jantung, dan LU itu atau lung untuk kesehatan paru-paru. Jadi selain untuk kesehatan pembuluh darah dan darah, juga menjaga kesehatan jantung, paru, dan organ sekitar paru. Pemirsa, pada saat teknologi laser digunakan, lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit. Mulai dari epidermis, kemudian dermis, hipodermis, dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Apa yang dikerjakan si laser ini dalam pembuluh darah? Dia akan menstimulasi dinding lapisan bagian dalam pembuluh darah untuk memproduksi nitric oxide. Di mana nitric oxide ini mempunyai fungsi, salah satunya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Selain itu, dia akan melancarkan pembuluh darah sehingga oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel-sel darah dapat mencapai target organnya. Penggunaan rutin dokter laser akan bantu kendalikan diabetes pemirsa, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya ya. Nah, untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen kami, dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center kami. Juga di website resmi kami, official marketplace, dan tentunya di showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi kalau ada yang datang ke rumah ibu menawarkan produk serupa atau ibu sedang berkunjung ke mall-mall ada counter-counter, jangan langsung percaya. Gitu ya pemirsa ya. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall, akan mendapatkan layanan konsultasi gizi dan konsultasi juga webinar dengan para praktisi kesehatan. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy
kopi. Garansi spare part tidak hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Anda akan dibantu dengan tim call center dan teknisi yang sangat berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapat di Gogo Mall, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan ya pemirsa, Anda mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, masih bersama kita di Go Healthy. Menua itu pasti, dan menua dengan sehat adalah pilihan ya pemirsa. Begitu juga yang dirasakan oleh Ibu Cici di usia yang ke-74 tahun ya Ibu ya. Ibu masih ada hobi apa Bu? Jalan-jalan mungkin? Hobi jalan-jalan sama teman-teman. Makanan atau minuman masih ada yang rutin dikonsumsi? Atau kebiasaan dari dulu? Sarapan paginya hanya roti gandum, buah pepaya, sama secangkir kopi, itu aja. Kopi? Ya. Pagi hari? Pagi hari. Minum kopinya pada saat perut kosong atau setelah sarapan? Setelah sarapan. Jam berapa biasanya minum kopi? Jam 8 kalau minum kopi. Kayak gula nggak kopinya? Enggak. Kopi hitam ya? Iya, kopi hitam. Kopi hitam. Nah ini nih berhubungan nih pemirsa nih sama informasi yang mau kita sharing sama pemirsa juga sama Ibu Cici. Tahukah Anda pemirsa, waktu terbaik untuk minum kopi itu sebenarnya kapan sih? Penasaran kan? Iya. Pengen tahu yang benar ya? Iya. Kita tanya langsung yuk sama Mas Yohanes. Pemirsa yang suka minum kopi nih, ternyata ada waktu yang baik untuk minum kopi. Kapan waktunya? Yaitu pada saat hormon kortisol di dalam tubuh mulai turun. Saya punya satu grafik di mana ini menggambarkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Nah, pemirsa dapat melihat di sini pada saat bangun tidur, kadar hormon kortisol ini masih dalam kondisi puncak, di mana fungsi dari hormon kortisol adalah supaya lebih fokus, kemudian bisa berenergi ya. Nah, tetapi pada jam-jam 9.30 sampai 11.30 kortisol di dalam tubuh ini sudah mulai turun. Nah, pada saat jam ini Anda bisa minum kopi karena kopi akan meningkatkan efek dari kortisol. Nah, kadang kan pemirsa itu jam-jam segini ini sudah mulai ngantuk ya. Dengan konsumsi kopi, dia akan meningkatkan fokus, kemudian berasa lebih berenergi ya. Tetapi jangan konsumsi terlalu berlebihan karena konsumsi kopi terlalu berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat konsumsi kopi. Yang pertama, jangan konsumsi kopi lebih dari jam 3 sore karena dia akan mengganggu pola tidur pada saat malam hari. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air putih karena efek kopi ini adalah meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga mencegah terjadinya dehidrasi. Dan yang ketiga, kopi dikonsumsi 1-2 jam setelah makan karena pada saat konsumsi kopi berbarengan dengan makanan, dia akan menyebabkan gangguan penyerapan zat besi 80% dari makanan tersebut. Nah, pemirsa sudah tahu ya jam-jam yang terbaik untuk konsumsi kopi sehingga tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan. Terima kasih Mas Yohanes. Sekarang udah jelas ya pemirsa di rumah juga Ibu Cici dikasih tips tuh kapan sih waktu yang paling tepat atau yang terbaik untuk minum kopi rutin setiap hari antara jam 9 atau 9.30 pagi sampai jam 11.30 pagi. Ibu Cici, Ibu sudah bercerita kalau Ibu sudah menggunakan teknologi laser ini lebih dari 2 tahun. Dan manfaatnya juga betul-betul sudah Ibu rasakan ya. Tapi Ibu menggunakan intranasalnya enggak atau hanya IQ laser atau teknologi lasernya saja? Yang ke hidung Ibu pakai enggak? Enggak. Mau tahu nggak manfaatnya apa saja? Ini harus dikombinasi soalnya biar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi pemirsa, teknologi laser kan sudah dikembangkan sedemikian rupa. Ya, jadi ada yang namanya
disambungkan dengan yang ke intranasal. Intranasal itu artinya apa? Jadi si teknologi laser itu dipakaikan ke dalam hidung, ya sambungannya. Kok mesti ke dalam hidung? Emang nggak cukup ya kalau cuma di pergelangan tangan? Ingat, kita di dalam hidung itu adanya di kepala, dan pembuluh darah kepala itu kan banyak banget. Jadi kalau kita pakaikan dia itu di hidung, akibatnya apa? Namanya pembuluh-pembuluh darah itu akan menghasilkan nitric oxide di seluruh rongga kepala. Ya, lebih optimal lagi. Artinya apa? Artinya kita kepingin orang-orang yang menggunakan teknologi laser ini betul-betul didekatkan kepada pusat-pusat yang seringkali mengalami gangguan, khususnya pada mereka-mereka yang usianya bertambah tua, ya. Contohnya kepikunan. Nah, ketika digunakan teknologi intranas tersebut, maka akan membantu mengurangi risiko kepikunan yang lebih awal. Kemudian mengurangi risiko buramnya mata, tadi kan sudah dijelaskan ya, yang namanya katarak. Kemudian mengurangi juga risiko gangguan pendengaran, mengurangi juga risiko gangguan keseimbangan. Ingat loh, makin tua itu udah makin rabun, makin gampang jatuh, kemudian juga gampang pikun. Itu semua bisa terbantu dengan menggunakan teknologi laser, khususnya digabungkan dengan teknologi yang namanya intranasal. Selain itu kan kalau kita ngelihat ini Bu Cici kan kelihatan awet muda banget, ya nggak Dit? Iya, Ya kan? sangat. Kenapa? Dan salah satunya juga dia ketika di Bandung tuh bilang, kok kelihatan awet muda banget ya saudara ibunya di Bandung, ya kan Bu? Iya. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya teknologi laser itu kan ada 3 sinar, ya. Nah, sinar yang kuningnya ini dia akan mengaktifkan yang namanya hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan, di samping hormon yang namanya hormon melatonin, ya, karena pada hormon melatonin ini kan pada proses penuaan ini berkurang, sehingga kita nih lihat, ya, pada malam hari diaktifkan hormon melatonin, makanya pemakaiannya 2 kali. Dia akan membuat tidurnya lebih nyenyak, lebih dalam, sehingga bangunnya segar. Dan pada pagi hari dia akan mengaktifkan hormon jaga, yaitu hormon serotonin, sehingga kita segar selalu, ya, di siang harinya. Tapi ada satu lagi hormon kebahagiaan, hormon endorfin, ya, yang kekuatannya 100 kali morfin, dibantu juga oleh yang namanya sinar kuning tersebut, sehingga kita sudah kita seger, kemudian juga kita bahagia juga. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan kelihatan awet muda. Kita tentu di usia tua menjalankan pola hidup sehat, jangan lupa lengkapi pola hidup sehat kita itu dengan menggunakan teknologi laser, ya. Terima kasih banyak Mas Boyke penjelasannya, juga dari Mas Yohanes tadi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak dari pengalaman Ibu setelah menggunakan teknologi laser selama bertahun-tahun kepada pemirsa di rumah nih? Mungkin mau ngajak pemirsa, silahkan Ibu. Iya, saya mengajak teman-teman yang belum memakai teknologi laser ini, segeralah memakainya, karena selama ini yang saya rasakan jauh lebih sehat, jauh lebih kuat apa yang saya rasakan. Jadi saya bersyukur bisa ketemu dengan alat ini, bisa membantu hidup saya sehari-hari. Ya. Nah, pemirsa, semua orang itu pasti menjadi tua, ya. Tapi kita juga mesti ingat, ya, bahwa menua itu berarti apa? Darah juga semakin kental. Kuncinya adalah kita menjalankan pola hidup sehat, plus kita bantulah dengan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, agar darah kita tidak kental, agar pembuluh darah kita tetap elastis. Yaitu apa? Yaitu teknologi laser. Jadi yuk kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup kita. Ya, terima kasih Mas Boyke. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat,
Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk Aquilaser yang saya pakai ini satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat ibu yang sudah dipatenkan di Indonesia. Tuh, jadi pemirsa, untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Aquilaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, juga showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena GoGo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen ya pemirsa. Ingat ya, kalau ada penawaran langsung, hati-hati. Jangan langsung mudah percaya. Karena pastikan Anda mendapatkan dokter atau Aquilaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat tentunya, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.